Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem hukum di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Tobias Alil Junior, Afifah Fadilah, Novita Hedia Nasari, Nadira Rizkiani, Harisma Yulian, Siva Lutfi, dan Feby Pristisia. Yang pertama, pengertian hukum. 1. Menurut J. Van Kan, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat maksa yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. 2. Menurut Profesor Dr. Bos, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam bermasyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata tertib keadilan. 3. Menurut Profesor Paul Scholten, pengertian hukum tidak mungkin dibuat dalam satu kalimat dan tergantung kedudukan manusia dalam masyarakat. 4. Menurut Mr. Tekirch, hukum menyangkut unsur penguasa, unsur kewajiban, unsur kelakuan, dan perbuatan manusia. 5. Menurut Dr. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Selanjutnya, pengertian hukum menurut Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka tahun 1993. Pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Kedua, hukum sebagai disiplin, suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Ketiga, hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang kelima, hukum sebagai petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang keenam, hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi. Yang ketujuh, hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang kedelapan, hukum sebagai sikap tindak atau keperilakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kedelapan, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Selanjutnya, tujuan hukum. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita. Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 tujuan, yaitu 1. To provide subsistence, untuk memberi nafkah hidup. 2. To provide abundance, untuk memberikan makanan yang berlimpah. 3. To provide security, untuk memberikan perlindungan. Yang keempat, to attain equity, untuk mencapai kebersamaan. Selanjutnya ada sistem hukum Indonesia. Ada beberapa jenis sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, yaitu yang pertama ada hukum Eropa kontinental. Hukum ini
dengan ciri-ciri dari berbagai ketentuan hukum yang dikumpulkan secara sistematis untuk ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia yang tinggal di negara yang mengikuti sistem hukum ini, di mana hukum ini tidak dibatasi oleh hukum, tetapi hakim diberikan kebebasan untuk menerapkan hukum atau mengabaikannya. Selanjutnya ada hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Dan selanjutnya, hukum agama. Hukum agama adalah sistem yang berdasarkan ketentuan dari agama yang dianut. Biasanya hukum agama terdapat dalam kitab suci agamanya masing-masing. Macam-macam asas hukum universal. Menurut Paul Scholten, ada 5 asas hukum, yaitu yang pertama asas kebebasan, diidealkan oleh asas kepribadian. Lalu yang kedua, asas cinta kasih, diidealkan oleh asas kemasyarakatan. Yang ketiga, asas keadilan, diidealkan oleh asas persamaan. Yang keempat, asas kepatuhan, diidealkan oleh asas kewibawaan. Dan yang terakhir, asas pemisahan baik dan buruk. Di Indonesia sendiri ada macam-macam asas hukum nasional, yaitu yang pertama asas manfaat. Asas ini berkaitan erat dengan pasal 33 ayat 3 UUD 45. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan. Asas ini juga berkaitan erat dengan pasal 33 ayat 1 UUD 45. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu yang ketiga, asas demokrasi. Asas ini berkaitan erat dengan pasal 27 ayat 1 UUD 45. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang keempat, asas adil dan merata. Asas ini merupakan refleksi ideologis Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tugas hukum bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun keadilan substansial secara merata. Asas yang kelima adalah asas peri kehidupan dalam keseimbangan. Mengandung makna, tata hukum nasional menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan pemerintahan. Yang keenam, asas kesadaran hukum. Asas ini bermakna baik warga masyarakat maupun penguasa, penegak hukum harus dapat memahami, menghayati, dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis. Lalu yang terakhir, ada asas kepercayaan pada diri sendiri. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, harus mendasarkan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sejiwa dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Selanjutnya ada dasolen dan dasein. Pengertian dasolen. Dasolen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Misalnya, dalam hal yang terkait dengan norma sosial, kaidah sosial, dan sebagainya. Sehingga, dasolen bisa pula diartikan sebagai kaidah dan norma, serta kenyataan normatif sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Contoh dari dasolen, barang siapa yang melakukan pencurian harus dihukum. Selanjutnya, ada pengertian dasein. Dasein adalah serangkaian bentuk tindakan sosial yang terimplementasikan dengan praktik dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh dasolen dan mogen, sehingga dasein bisa pula diartikan sebagai peristiwa konkret yang terjadi. Mogen berarti boleh atau kebolehan. Jadi, mogen itu adalah segala sesuatu yang membolehkan kita untuk berpikir atau bersikap dan bertindak secara tertentu dalam menghadapi pekerjaan atau masalah tertentu pula. Contoh dari dasein, hukuman yang berlaku pada pencuri barang sesuai dengan besarnya barang yang dicuri. Perbedaan antara dasolen dan dasein. Dasolen atau seharusnya, contohnya yaitu barang siapa yang melakukan pencurian harus dihukum. Lalu ada contoh dari dasein atau senyatanya. Contohnya yaitu hukuman yang berlaku pada pencuri barang sesuai dengan besarnya barang yang dicuri. Dalam hal ini,
dapat diketahui bahwa dasolen dan dasen itu tidak sama, tetapi dasolen dan dasen saling melengkapi satu sama lain. Dasolen adalah peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan dasen adalah suatu peristiwa konkret. Dasolen dan dasen ditemukan dalam penelitian hukum. Dasolen adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik atau law in the books, yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Sedangkan dasen lebih kepada hukum sebagai fakta atau yang senyatanya, yaitu hukum hidup berkembang dan berproses di masyarakat atau law in action. Tertib hukum. Menurut Hans Kelsen, tertib hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum atau Stufen teori. Kemudian, salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah muridnya Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiaski. Teori Nawiaski disebut dengan teori von Stufenaufbau der Rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah yang pertama, Staatsfundamental Norm atau norma fundamental negara. Yang kedua, Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara. Yang ketiga, Formel-Gesetz, yaitu undang-undang formal. Dan yang keempat, Verordnung en Autonomsatzung, yaitu peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Kemudian, kedudukan ketetapan dalam tertib hukum menurut Hans Kelsen, yaitu teori tangga. Berikut adalah teori tangga. Yang pertama, yang paling tertinggi yaitu GN, kemudian UD, UU, peraturan, dan ketetapan. Kelima hal ini merupakan tata hukum, mulai dari GN hingga peraturan merupakan general norm yang mengikat umum. Disebut juga hukum in abstracto. Kemudian yang terakhir yaitu ketetapan merupakan individual norm, mengikat individual tertentu. Hukum in concreto. Hukumnya untuk melaksanakan suatu peraturan ke dalam suatu hal yang nyata atau konkret. Kemudian berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia ialah yang pertama, Staatsfundamental Norm, yang merupakan Pancasila yang berada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Staatsgrundgesetz, yang merupakan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, dan konvensi ketatanegaraan. Yang ketiga yaitu Formel-Gesetz, yang merupakan undang-undang. Lalu yang terakhir yaitu Verordnung en Autonomsatzung, secara hierarkis mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau wali kota. Selanjutnya, sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum ini berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Sumbernya berasal dari keyakinan hukum individu atau anggota masyarakat, pendapat hukum atau legal opinion, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, dan peradaban atau agama dan kebudayaan. Yang kedua, sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya. Sumber hukum ini diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumbernya berasal dari undang-undang atau statut, kebiasaan atau custom, keputusan hukum atau jurisprudensi, traktat atau treaty, pendapat sarjana hukum atau doktrin, dan revolusi. Klasifikasi hukum di Indonesia terbagi menjadi 7. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dibedakan menjadi undang-undang,
kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan disebut hukum undang-undang. Hukum yang berasal dari adat atau kebiasaan disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum yang dibuat oleh negara-negara yang mengadakan perjanjian disebut hukum traktat. Dan hukum yang terbentuk karena keputusan hakim disebut hukum jurisprudensi. 2. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum lokal. Hukum yang berlaku dalam suatu negara disebut hukum nasional. Hukum yang mengatur hubungan antar negara disebut hukum internasional. Hukum yang menyangkut hubungan antara dua negara disebut bilateral, sedangkan hukum yang menyangkut lebih dari dua negara disebut multilateral, dan hukum suatu negara yang berlaku di negara lain disebut hukum asing. 3. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum terbagi atas hukum positif atau ius constitutum dan hukum yang diciptakan atau ius constituendum. Hukum yang berlaku sekarang pada suatu masyarakat tertentu disebut hukum positif atau ius constitutum atau disebut tata hukum. Hukum yang sedang dalam proses yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang dan merupakan hukum yang dicita-citakan disebut hukum ius constituendum. 4. Hukum berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum terbagi atas hukum perdata atau private dan hukum publik. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan disebut hukum perdata. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara disebut hukum publik. 5. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum terbagi atas hukum material dan hukum formal. Hukum yang memuat peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan yang berwujud perintah dan larangan disebut hukum material. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum yang mengatur cara mempertahankan berlakunya hukum material, misalnya bagaimana cara mengajukan tuntutan, cara hakim mengambil keputusan disebut hukum acara atau formal. Yang keenam, hukum berdasarkan bentuk atau wujud. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat dan ditaati dalam kebiasaan. Yang terakhir, hukum berdasarkan sanksi atau sifat. Berdasarkan sanksi atau sifatnya, hukum terbagi atas hukum yang bersifat mengatur dan hukum yang bersifat memaksa. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.